Pemirsa, bakal calon gubernur DKI Jakarta Hasnaini Muin menaburkan uang kepada pengunjung usai menghadiri sebuah acara diskusi. Uang kertas 10 ribuan rupiah ditebarkan dari dalam mobilnya. Pengunjung pun berebutan mendapatkan uang dari Hasnaini Muin. Hasnaini membagikan kepada pengunjung seminar yang mendekati mobilnya. Usai Hasnaini menjadi salah satu diskusi tentang pemilihan gubernur DKI Jakarta. Namun karena orang-orang berdesakan, akhirnya Hasnaini menaburkan uang tersebut. Uang pecahan Rp atau sebanyak 10 ribu rupiah pun jadi rebutan masyarakat. Hasnaini merupakan bakal calon gubernur yang telah mendaftarkan diri melalui tim penjaringan Partai Demokrat karena dirinya juga kader Partai Demokrat. Kendati demikian, Hasnaini juga melamar ke PDI Perjuangan. Bagi Hasnaini, maju sebagai bakal calon gubernur saat ini merupakan peluang maju untuk kedua kalinya. Hasnaini memperkenalkan diri sebagai wanita emas era masyarakat Jakarta. Hasnaini sering mengunjungi warga Jakarta untuk mencuri perhatian masyarakat dengan cara menebarkan uang. Dan hingga kini nasib Hasnaini sebagai bakal calon gubernur masih belum jelas. Belum ada partai yang meliriknya dan kemudian menjadikannya sebagai calon gubernur DKI Jakarta yang definitif. Kuatnya elektabilitas dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama membuat partai politik gamang dalam menentukan calon penantang Ahok dalam Pilkada DKI tahun 2017. Partai politik terus menimbang para kandidatnya, padahal tahapan pendaftaran Pilkada sudah semakin dekat. Tahapan penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta sudah semakin dekat. Namun sejumlah partai politik masih terlihat gamang dalam menentukan calon kepala daerah penantang petahana Basuki Cahayapurnama. Sebagai partai politik pemegang kursi terbanyak di DPRD DKI, PDI Perjuangan pun hingga kini belum juga memutuskan calon kepala daerah yang diusungnya. Meski sempat menyatakan akan mengumumkan kandidatnya pada bulan April lalu, PDIP memilih mengundurkan jadwal dan membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah DKI Jakarta. Begitu pula dengan Partai Gerindra yang telah mendeklarasikan pencalonan kepala daerah DKI sejak jauh-jauh hari. Meski telah mengerucutkan kandidat ketiga nama, namun Gerindra hingga kini masih belum terlihat mantap mengusung calonnya. Kuatnya elektabilitas Basuki Cahayapurnama disebut kerap menjadi pertimbangan utama bagi partai politik dalam menyeleksi kandidat yang akan diusung. Bukan tidak mungkin PDI Perjuangan, Gerindra, dan partai-partai politik lainnya berkoalisi agar bisa membendung kepopuleran Ahok menuju kursi DKI 1. Nama Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini kembali disebut-sebut sebagai sosok tepat yang akan maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Risma memang telah berulang kali menegaskan komitmennya membangun Surabaya. Namun sejumlah poster dan dukungan di media sosial akhir-akhir ini justru semakin ramai mendukung Risma maju sebagai calon gubernur DKI. Petahana Basuki Cahayapurnama pun menanggapi santai jika memang ada lawan-lawan terbaik yang nantinya akan bertarung dalam pemilihan gubernur. Saya kira nggak apa-apa, memang kan tergantung orang Jakarta. Kalau semakin banyak pilihan, warga Jakarta makin diuntungkan. Ya sama kayak kita beli produk kan. Coba kalau handphone mereknya cuma merek A doang. Handphone mereknya banyak kan kita untung, bisa pilih-pilih handphone mana yang terbaik dan termurah ya. Untuk mencalonkan kepala daerah, partai politik di DPRD DKI Jakarta harus memiliki minimal 22 kursi. Hal ini memaksa sejumlah partai politik berkoalisi agar bisa berpartisipasi dalam Pilkada DKI tahun 2017. Dengan waktu yang semakin sedikit, partai politik hendaknya segera menentukan calon yang diusung agar warga Jakarta benar-benar mengenal calon pemimpinnya. Tim Liputan Metro TV.
Ya, sebuah diskusi menjelang Munaslup Partai Golkar sore ini tengah digelar di kawasan Senayan, Jakarta. Tokoh muda Golkar bersama tokoh senior Golkar Akbar Tanjung diagendakan hadir dalam diskusi ini. Kami akan langsung menanyakan kepada rekan kami Gadis Bianca yang saat ini mengikuti acara diskusi tersebut. Gadis, apa garis besar yang dibahas dalam diskusi sore hari ini? Ya, Zaki, ini diskusi adalah peluncuran buku dari Ketua DPP Partai Golkar yang juga sekaligus tokoh muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Dalam peluncuran buku tadi, ia menyampaikan bahwa ini adalah bentuk dari semangat untuk mengembalikan Partai Golkar ini kepada hati nurani rakyat, karena judul buku ini adalah mengembalikan Golkar ke hati rakyat. Ada beberapa poin yang tadi disampaikan oleh Doli, bahwa ia ingin menyampaikan kepada seluruh kader Golkar sebelum Munaslup berlangsung bahwa Golkar ini harus kembali untuk menyuarakan hati rakyat, di mana sudah tidak perlu lagi ada kalangan-kalangan elit yang ini jauh dari suara-suara rakyat. Dan kita tahu, Zakia, bahwa Doli ini merupakan salah satu tokoh muda yang cukup keras menolak adanya iuran wajib 1 miliar dalam putaran pemilihan ketua umum partai pada Munaslup 15 Mei mendatang. Memang dijadwalkan selain dari tokoh-tokoh muda Partai Golkar, hadir pula tokoh politisi senior Golkar Akbar Tanjung, namun ia berhalangan hadir, dan turut pula hadir dalam peluncuran buku ini adalah peneliti LIPI Siti Zuhro. Dan tadi peneliti Siti Zuhro juga menyampaikan pandangannya bahwa ini semangat ini bagus untuk perubahan partai, karena ini adalah perbaikan, diharapkan adanya perbaikan internal, menguatkan konsolidasi dan melakukan rekrutmen konstelasi yang transparan. Selain itu juga tadi Doli menyampaikan bahwa diharapkan Munaslup nanti ini benar-benar mewujudkan rekonsiliasi yang utuh begitu, dan mewakili dari semua kalangan kader. Dan berikut keterangan wawancara kami dengan Siti Zuhro. Dan mungkin ujungnya adalah termasuk Munaslup ini. Dan dengan Munaslup itu pun mereka juga memikirkan untuk menuliskan gitu ya, buku tentang hal-hal yang memang diperlukan oleh Golkar, termasuk bagaimana semangat memperbaiki kualitas Golkar di internalnya, melakukan konsolidasi, melakukan rekrutmen, melakukan kontestasi yang transparan, yang memberikan peluang kepada sesama kader dan sebagainya. Dan ada banyak review ya terhadap perjalanan internal Golkar yang tadi dikatakan juga itu 10 tahun terakhir ini memang terasakan gitu ya, kaderisasi itu tidak maksimal. Zakia. Iya, baik, terima kasih Gadis Bianca atas informasinya. Pemirsa Momalumik, uang 1 miliar rupiah yang diberikan calon ketua umum Golkar dalam kontestasi Munaslup masih terus terjadi. Sumber pendanaan partai politik yang minim dari pemerintah dituding menjadi sumber permasalahan. Parpol terpaksa memungut uang dari kadernya untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan. Pertarungan memperebutkan kursi Golkar 1 akan segera dimulai. Kedelapan calon ketua umum Partai Golkar secara resmi lolos verifikasi dan telah memiliki nomor urut. Selanjutnya, kedelapan caketum akan mengikuti tahapan kampanye dan debat calon untuk merebut suara dari setiap peserta Munaslup 2016. Namun dalam perjalanan persiapan Munaslup, salah satu yang hingga kini masih menjadi perdebatan adalah uang 1 miliar yang diklaim oleh panitia pengarah adalah sebagai uang sumbangan. Sistem sumbangan uang dari kandidat yang dilakukan Golkar pada Munaslup kali ini dituding banyak pihak akibat terlalu kecilnya dana parpol yang diberikan oleh pemerintah melalui APBN. Sumber pendanaan partai politik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah. APBN kali ini hanya menyumbang sebesar Rp108 per suara yang diperoleh dalam pemilihan legislatif 2014. Jumlah tersebut hanya sepertiga dari jumlah alokasi di APBN tahun sebelumnya. Dari anggaran 2.000 triliun saja misalkan, daripada uang itu diberikan dalam bentuk dana aspirasi yang setelah dihitung kurang lebih mencapai 12 triliun, apa? Lebih baik kalau perlu 5 triliun diberikan pada partai politik secara proporsional. Itu jauh akan lebih membangun demokrasi yang lebih baik. Sampai miliaran ya, berarti jumlahnya ratusan juta, berarti sekitar ratusan juta, dan itu jumlahnya 1,3% dari sangat tidak signifikan membantu
partai untuk bisa mandiri dan lepas dari intervensi pengusaha gelap yang kemudian punya kepentingan dari kebijakan yang nanti bisa dihasilkan partai pasca pemilu. Dengan berasalnya uang dari beberapa calon ketua umum sebagai salah satu sumber pendanaan Munaslup, kader muda Golkar yang juga anggota panitia pengarah Munaslup Andi Sinulinga mengatakan SC akan melakukan pengawasan secara ketat agar dalam prosesnya tidak terjadi money politik, sehingga seluruh peserta Munaslup memilih sesuai dengan visi dan misi para calon ketua umum Partai Golkar. Mencoblos tanda gambar, ruang-ruang untuk kode itu banyak sekali. Nah, karena itulah kita bikin cukup melingkari nomor urutnya saja. Sehingga kalaupun ada katakanlah kode, kira-kira hanya 12 probabilitasnya sesuai dengan arah jarum jam yang dia bikin. Dan itu tidak signifikan. Jadi kalau katakanlah panitia tidak bisa menangkap terjadi praktik money politik, maka orang yang mengeluarkan uang, dia tidak punya kepastian orang itu memilih dia atau tidak. Karena tidak akan mungkin orang mau mengeluarkan uang kalau tidak ada kepastian. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menghadiri Munaslup Golkar yang akan berlangsung pada tanggal 15 Mei mendatang di Nusa Dua, Bali. Tim Liputan Metro TV.